Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun ayat masih kita bahas adalah di surah Maryam, di ayat 51 sampai dengan 57. Kali ini menyangkut kisah Nabi Musa yang nanti bisa kita diskusikan secara tafsiriyah sebagaimana pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaan kita sekalian. Tafadhal, siapa yang mulai pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, kita melangkah kepada kajian tafsiriyah. Saya akan awali dan nanti kita bisa turut memberikan pendapat atau bertanya. Nah, di sini perlu barangkali kita ketahui perbedaan rasul dan nabi. Semua nabi itu semua rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Sama dengan semua wanita itu perempuan,
Tapi tidak semua perempuan itu wanita. Wanita adalah yang perempuan dewasa. Rasul adalah yang menerima wahyu dan menerima kitab dan mengajarkan syariat. Itu. Sedangkan Nabi tidak mengajarkan yang baru, tapi melanjutkan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi setelah Musa banyak Nabi itu, tapi nama-namanya tidak disebut dalam Quran. Jadi Nabi setelah Musa banyak Nabi, melanjutkan ajaran Taurat. Ya, itu. Sampai kemudian datanglah Isa membawa Injil, menguatkan tentang Taurat. Tapi sudah ada beberapa perbedaan dalam arti sesuai zamannya. Tapi inti agama, inti semua ajaran Rasul itu adalah la ilaha illallah. Rasulnya berbeda-beda. Ya. Bahkan ditemukan di kitab Vedah, di kitab orang Hindu sudah disebut itu tentang Tuhan yang Esa dan akan datangnya seorang Nabi. Ya, itu ciri-cirinya sudah dijelaskan di kitab orang Hindu Vedah itu. Nah, sebenarnya di agama ini sebenarnya ulunya satu, tapi terjadi deviasi, terjadi pemisahan apa? Terjadi deviasi, ada artinya menyalahi ajaran murni karena ada beberapa kepentingan, status quo, ya, atau kepentingan yang bersangkutan, atau memang dia nawaitu gara-gara iblis mungkin akhirnya membelokkan. Nah, Ibrahim ini adalah nabi dari penghulu dari 3 agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Sebenarnya kita di situ sebenarnya, ya, yang dibawa oleh Ibrahim. Nah, kemudian Musa ini dikisahkan di ayat lain itu. Jadi Musa itu kita ketahui bahwa dia lari dari Mekah, astagfirullah, dari Palestina ke Madian, gara-gara dia meninju orang yang meminta bantuannya, dia dari kalangan jadi itu orang Yahudi dengan orang non Yahudi, ditinju mati secara tidak sengaja. Jadi berarti Musa itu kuat itu lebih kuat tinjunya daripada Mike Tyson. Mati, lari dia, kena takut dia, menyeberangi padang pasir sampai di Madian. Di situ dia di Madian itu dia sampai pada tempat minum, mengambil air minum orang-orang Madian itu, dia duduk. Ada doanya yang bagus sekali itu, yang artinya, Allah, kalau memang ada kebaikan untukku saat ini aku butuhkan. Itu bagus itu, dibaca-baca itu. Nah, di saat itulah dia lihat perempuan 2, dia tahan ternaknya. Tanya, kenapa kau tahan ternakmu? Dia bilang, kami tidak akan memberi minum sebelum gembala-gembala yang pergi. Oh, dia pergi di sana itu, ada batu besar itu, dia geser, dia kasih minum itu. Tapi inilah kelihatan kejurannya, dia tidak macam-macam. 2 cewek ini, gitu, dia hanya bantu, dia kembali duduk. Perempuan itu pulang, rupanya dia datang lagi. Dia dipanggil ke bapakku. Bapakku itu sudah dipanggil ke bapak. Jadi dia ikut nih. Itulah Su'aib. Ada mengatakan bahwa itulah Nabi Su'aib di Madian. Nah, disitulah dia bisik itu, dia bilang kuat itu dan dapat dipercaya karena mungkin dia lihat perilakunya yang tidak macam-macam dan memang kuat. Su'aib bilang, saya ingin kawinkan salah satu putriku dengan mahar 8 tahun gak kerja sama saya. Kalau kau menggenapkan 10 tahun, terserah. Musa katakan, dapat ini namanya itu pucuk dicinta ulam tiba. Memang dia lagi mengembara, lagi lari. Su'aib katakan, kau aman di sini. Jadi kawin itu bisa, makanya kalau nikah itu ada yang bilang tunai, karena ada yang tidak tunai. Musa itu dinikahkan tidak tunai, diutang 8 tahun, tapi dia cukupkan 10 tahun. Anak 10 tahun ini dia pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itulah ada yang mengatakan dia tersesat, dia lihat cahaya api, disuruh keluarganya, sudah ada anaknya, tinggal kau di sini, barangkali saya sampai di sana bisa bawa kabar, petunjuk atau api yang bisa menghangat badanmu. Sampai di sana, di sini dia dipanggil. Disitulah Allah bicara kepadanya, dan itulah awal kenabiannya. Jadi itulah kisah Musa, awal pertemuannya. Musa itu diceritakan
nabi yang paling banyak disebut dalam Quran itu Musa. Lebih daripada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena dia banyak sekali tantangannya. Mulai dari lahir saja dihanyutkan, luar biasa tantangannya itu. Jadi kalau sinetron itu luar biasa itu, lebih daripada sinetron cerita. Jadi itu saja, nanti kita berbagi. Ya, ini terkait dengan kisah-kisah Nabi yang diangkat menjadi film. Kebetulan saya pernah nonton ya 2 film Hollywood itu. Yang pertama itu mengisahkan tentang Nabi Nuh ya. Judulnya itu Noah ya. Mungkin tahun sekitar 2000-an itu. Kemudian juga disusul dengan ini filmnya Nabi Musa, itu Gods of Egypt kalau tidak salah ya. Itu juga salah satu film Hollywood. Cuma dalam kisahnya itu dikisahkan agak berbeda dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran. Ya, kalau mungkin ada bapak yang sempat nonton itu, atau ada mungkin generasi-generasi muda yang sempat nonton, di dalam film Noah itu yang dibuat sekitar tahun 2003 kalau tidak salah atau 2004, itu dikisahkan bahwa anaknya Nabi Nuh itu masuk semua di kapal, bahkan bersama istrinya. Sementara kan yang kita ketahui dari Al-Quran bahwa anaknya Nabi Nuh itu tidak mengikuti bapaknya dan istrinya juga, tapi di film itu mengikuti ya. Tidak ada yang di situ dikisahkan anaknya Nabi Nuh ada 4, ada 2 kalau tidak salah. Saya lupa namanya. Itu masuk semua. Ini dan kenapa pada saat film itu rilis tidak ada maksudnya dari MUI kah atau apakah yang mungkin memberikan klarifikasi? Iya, membantah, karena ini kan bisa jadi ya pembelokan sejarah ini. Ini kan dinonton oleh ya kita ini mayoritas umat Islam Indonesia kan. Bioskop kita itu pasti isinya kebanyakan orang Islam ya. Pasti isinya kebanyakan meskipun film apapun itu ya. Meskipun di tahun berapa kan banyak juga film panas, tapi yang nonton pasti kebanyakan itu orang Islam ya, apalagi film Nabi seperti ini. Meskipun yang buat kan Hollywood ya. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Musa juga judulnya itu kalau tidak salah Gods of Egypt ya. Itu sekitar tahun 2008 kalau tidak salah. Saya tidak salah ingat itu. Itu juga dikisahkan bahwa yang memburu Musa, yang tenggelam di Laut Merah itu bukan Firaun bapaknya Musa, tapi di situ diceritakan bahwa bapaknya Musa itu punya Firaun yang menemukan Musa yang istrinya menemukan Musa di Sungai Nil. Ternyata itu juga di film itu punya satu anak. Ramses kalau tidak salah, saya lupa nama ininya. Dia punya juga satu anak dan itu jadi saudara tirinya Musa, jadi anak angkatnya Firaun. Jadi ini memang dikisahkan di situ bahwa ini Musa ingin merebut kembali kekuasaan yang dibawa ini Ramses ini. Karena ini Firaun meninggal, kemudian yang berkuasa itu Ramses, dan Ramses ini zolim. Dan itu ada pedangnya itu kalau kita nonton nanti, kalau kita tertarik nonton, ada pedang dari emas yang dibagi 2, yang satu dikasih sama Ramses, yang satu dikasih sama Musa. Jadi di situ dikisahkan bahwa Musa mau mengambil alih Mesir dari kekuasaan Ramses ini. Apakah seperti itu atau seperti bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian itu tadi bahwa yang mengejar, yang tenggelam di Laut Merah itu, yang mengejar Musa sampai ke Palestina itu bukan bapaknya, tapi saudara tirinya Musa itu, Ramses itu. Apakah seperti itu? Karena di Al-Quran kan dikisahkan bahwa Firaun itu ya, Firaun, ataukah mungkin ada penjelasan tambahan? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang film itu yang dibuat oleh Hollywood itu dia mengacu pada Bible. Jadi ada berbeda dengan Quran. Ya. Jadi mereka berpatokan pada itu, dan juga kalau film itu
itu didramatisir. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan kisah nyatanya, karena dia untuk menarik, ya. Itu. Sudah realistis. Iya. Dan saya waktu kecil itu saya suka baca juga buku-buku dari gereja, karena ada gereja di dekat rumah saya itu. Saya suka karena ada gambar-gambarnya. Yang persis itu adalah ceritanya Nabi Yusuf, sama itu. Saya baca di situ ada gambarnya, kemudian kisah Nabi sama. Jadi kalau kisah Yusuf itu kayaknya sama persis itu. Yang leleng itu mungkin sudah beda, ya. Ada di versinya. Jadi sejak kecil itu saya merasa bahwa kisah-kisah Nabi itu juga dimiliki oleh Injil, Bible itu. Ya. Hanya memang kalau kita anak-anak itu beda, karena ada gambar-gambarnya menarik itu tuh, sebagai seorang anak-anak, ya. Tapi sebenarnya kita itu kan dalam ajaran agama kita, Nabi itu tidak bisa kita gambarkan karena nanti ada persepsi yang salah, ya, tidak sesuai dengan itu, ya. Jadi tidak ada gambar-gambar Nabi bagi orang Islam, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang di surah Maryam yang 98 ayat Makkiyah, dan pada malam ini insya Allah ayat 51 sampai dengan 59 barangkali, atau 57, ya. Iya, 57. Pada dasarnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala banyak, dari 1 sampai 7 ini banyak menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang. Saya lihat, kalau saya simpulkan di sini tadi, ada rahmat dan kasih sayang Allah kepada beberapa nabi. Dan dalam ayat surat Maryam ini memang banyak nabi yang disebut di sini dalam surah Maryam. Antara lain kita ingat Nabi Isa dulu, Nabi Zakaria dengan anaknya, atau Ibrahim, Idris, Harun, dan Ismail dalam ayat surat Maryam ini. Tapi perlu juga diketahui bahwa mungkin ya salah satunya nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa itu di dalam ayat 52 ini dipanggil di seberang Bukit Sinai. Jadi kalau menurut riwayat, nabi atau rasul yang bisa berkomunikasi dengan Allah hanya 2, yakni Nabi Musa dan Muhammad pada saat Isra Mi'raj barangkali. Mohon kalau salah kedua. Kalau kita masih ingat beberapa hal yang dijelaskan di surat Maryam ini, teringat pada saat Nabi Isa dengan Ibu Maryam melahirkan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam ayat ini banyak menjelaskan tentang kasih sayang dan rahmat Allah. Itu salah satu contoh. Ataukah barangkali kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan kepada orang tuanya yang membuat patung sampai dia diusir, tapi anaknya meskipun dia pergi tidak pernah berniat mendoakan orang tuanya untuk salah. Jadi di sini juga kelihatan bahwa dalam ayat ini tetap rahmat dan kasih sayang yang diutamakan. Itu salah satu bukti nyata dalam surat ini, surah Maryam ini. Ya, kita mengetahui ya dari Al-Quran bahwa ada beberapa nabi yang anaknya juga itu diangkat menjadi nabi. Seperti misalnya Nabi tadi dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim anaknya juga diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail. Kemudian ada juga Nabi Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam yang juga anaknya diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga Nabi Zakaria ya, yang anaknya juga diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ya, apakah ini tidak bisa menjadi apakah ini dijadikan dalil
oleh penguasa-penguasa Arab di di tanah-tanah Arab bahwa sistem pemerintahan itu kerajaan. Kan di mana-mana kan di negara Arab itu, salah satunya Arab Saudi, kan anaknya yang jadi anaknya yang jadi pewaris, anaknya yang jadi raja. Di beberapa negara Arab lain juga, saya tidak ingat. Ya, apakah ini bisa dijadikan dalil? Kemudian juga ada pihak juga yang menentang bahwasanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika meninggal itu kan yang menjadi pelanjut itu kan Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, dan itu diangkat secara demokrasi, secara musyawarah ya. Kalau misalnya secara kekeluargaan kan Ali yang harusnya jadi khalifah pada saat itu. Ya, apakah ini bisa dijadikan dalil? Dan apakah misalnya dalam sistem demokrasi seperti kita ya, apakah ini jangan-jangan ada ulama yang ya kita tidak usah ini, ada salah satu capres kita yang anaknya itu adalah yang bapaknya itu adalah pemimpin kita saat ini ya. Meskipun ya apakah ini, kalau misalnya kita tuduh ini nepotisme, kemudian dibela bahwa ini dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu ya. Jadi bagaimana kontradiksinya di situ? Apakah ada penjelasan khusus? Jadi ada pendapat begitu, ya makanya itulah terjadinya perpecahan di Islam itu antara Syiah. Syiah kan berpendapat bahwa pewaris yang sah itu adalah Sayyidina Ali. Sementara Sayyidina Ali ini membaiat Umar, membaiat Abu Bakar. Ya, jadi Ali sendiri membaiat Abu Bakar. Jadi waktu pemilihannya demokratis, tapi tidak semua, hanya pemuka-pemuka saja. Jadi Umar, Ali dan beberapa sahabat itu yang membaiat, berarti sudah di situ itu. Jadi memang kalau dalam Islam itu menurut ajaran itu tidak turunan, tetapi ada juga yang mengacu pada turunan. Karena begini, kekaisaran di Cina itu sejak anak-anak itu sudah dipersiapkan putra mahkota itu. Jadi guru datang semuanya. Jadi yang paling mampu di seluruh kerjaan itu memang anak raja, karena sejak kecil dia sudah dididik, dilatih. Nah, itulah pewaris itu. Karena rata-rata itu kan belum ada sekolah seperti sekarang dulu. Jadi yang bisa menjadi pemimpin itu adalah keluarga istana. Kalau kasihan rakyat-rakyat asing tidak. Sekarang ini kan beda zamannya. Sekolah sudah banyak, tidak lagi hanya di istana. Di luar istana pun sudah banyak. Ya, jadi itu dalam ini. Tetapi ada yang tetap berpendapat begitu, seperti banyak di Yordania juga begitu, ya, Saudi juga begitu, ya. Tetapi mereka itu ada majelis, jadi tidak absolut ya, bukan monarki absolut ya. Jadi ada yang monarki absolut, jadi sudah ada raja tetapi sudah ada perwakilan, ya. Jadi itu ya. Ya, sama di Inggris, jadi monarki modern ya. Itu yang ya, saya kira itu cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.